Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, lebih akrab dipanggil Nisa. Saya merupakan mahasiswi aktif di Universitas Damriani Surakarta dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya berada di kelas Ilmu 5 dengan NIM 2241018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang materi definisi komunikasi interpersonal dan model komunikasi interpersonal. Tugas ini saya buat sebagai syarat dari UAS mata kuliah komunikasi interpersonal dengan dosen pengampu Bapak Haryo Kusumo Aji, SIKOM MIKOM. Komunikasi interpersonal itu apa? Apa itu definisi komunikasi interpersonal? Komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses penyampaian pesan atau proses pertukaran ide dari komunikator terhadap komunikan tanpa adanya aturan secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipannya selalu menggunakan elemen dari proses komunikasi. Model komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah klasifikasi dalam kegiatan proses berkomunikasi yang dapat dilihat dari sudut pandang pengirim pesan. Komunikasi dalam penggunaannya dan perkembangannya menyangkut berbagai macam model-model komunikasi. Model-model komunikasi ini menunjukkan klasifikasi dari sebuah kegiatan terjalinnya proses komunikasi. Dapat dilihat dari sudut pandang pengirim pesan, media apa yang digunakan, entah media massa, atau secara langsung, atau menggunakan media-media lainnya. Model komunikasi dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama itu model komunikasi linier, yang kedua model komunikasi interaktif, yang ketiga model komunikasi transaksional. Model komunikasi linier ini sering digunakan saat kita menonton televisi. Kita sebagai penonton pasif dan misalnya kita lagi nonton berita. News anchor itu sebagai pengirim pesan dan dari model komunikasi linier, proses komunikasi yang terjadi ini bersifat satu arah dan penerimanya itu bersifat pasif. Model komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ini komunikasi yang dilakukan secara dua arah, yaitu adanya respon atau feedback dari si penerima pesan. Seperti kita chat teman, itu ada balasannya. Seperti kita ajak obrol, teman kita ada responnya. Kemudian ada model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini bertujuan untuk mencapai sebuah makna bersama. Seperti contohnya berdiskusi masalah tugas, berdiskusi masalah kemusyawarahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses kita mendefinisikan komunikasi interpersonal ini, terbagi menjadi tingkatan dalam interaksi sosial menurut Martin Buber. Yang pertama, I-it. Yang kedua, I-you. Yang ketiga, I-to. Yang dimaksud dari I-it ini seperti contohnya, kita tidak menganggap keberadaan orang lain sebagai objek di sini. Seperti kita sedang di jalan, ada pengamen, terus ada pengemis. Kita tidak menghiraukan mereka. Nah, itu termasuk dalam komunikasi I-it. Dalam proses komunikasi I-you, proses komunikasi ini menganggap bahwa objek itu ya lebih dari objek, tapi tidak begitu menarik seperti dokter yang sedang memeriksa pasien. Interaksi dari dokter yang sedang menangani pasien, interaksi dengan pegawai sensus, dan lain sebagainya. Ada juga komunikasi I-to. Komunikasi I-to ini lebih terbuka, lebih dari sekedar objek, saling menguatkan satu sama lain seperti contohnya curhat terhadap pasangan, curhat terhadap sahabat, itu kan kita saling dikuatkan dan menguatkan. Berarti di situ kita lebih menganggap dia dari sekedar objek biasa. Mungkin cukup sekian materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini berguna bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.